Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Miftal Fauzia dengan NIM 220021113. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputer Administrasi Pendidikan. Nah, pada video kali ini tuh kita itu akan melanjutkan salah satu fungsi atau fitur yang berada di Microsoft Word, yaitu fungsi style. Kegunaan style ini tuh untuk memudahkan kita untuk membuat heading, membuat paragraf, serta memudahkan kita untuk membuat daftar isi secara otomatis. Sehingga teman-teman tuh tidak perlu lagi membuat daftar isi dengan ketik atau secara manual. Dimana ketika kita menggunakan fitur style atau heading ini tuh, daftar isi itu sudah lengkap dengan heading yang kita buat dan juga dengan nomor halamannya. Dan selanjutnya di video kali ini tuh kita akan membuat bagaimana cara membuat nomor halaman untuk dokumen-dokumen kita. Nah, baiklah teman-teman semua, di sini tuh aku membagikan sebuah dokumen atau file yang kelihatannya itu masih belum rapi atau berantakan ya teman-teman semua. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu, misalnya di bagian judul tuh kita ingin ke tengah. Oke, langsung aja kita gunakan di tengah ini ya. Nah, di bagian ini di kata pengantar. Di bagian kata pengantar tuh kalau kita lihat dia masih normal ya teman-teman. Nah, untuk menggunakan menu style ini, teman-teman tuh bisa melihat di pojok sini ya. Di situ ada kayak tulisan style. Nah, fitur style itu bisa teman-teman pilih atau gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Misalnya di bagian kata pengantar itu kita bisa mengatur menjadi heading satu. Nah, seperti ini. Untuk mengedit heading satu tuh kita bisa di bagian modify. Kita klik kanan di bagian, habis itu kita pilih menu modify. Di sini tuh ada misalnya Times New Roman, hurufnya, ukuran hurufnya, kita mau bold, miring, atau misalnya ada garis bawah dan lain sebagainya yang bisa teman-teman sesuaikan. Setelah itu ada warna hurufnya, habis itu ada format, misalnya format numbering, misalnya teman-teman ingin memberi nomor gitu di eh, style atau heading teman-teman. Oke, itu kita klik oke aja. Nah, di sini. Di situ bagian ini kita oke, kita akan jadikan dia rata kiri kanan. Nah, setelah itu tuh kita tekan di bagian layout, di bricks kita jadikan next specs agar eh, apa namanya? Agar file kita tuh nggak lari-lari ke atas ya teman-teman. Nah, di bagian daftar pustaka ini juga kita jadikan heading satu. Setelah itu kita klik layout lagi, kita jadikan next specs. Nah, next spec ini tuh nanti berguna juga ya teman-teman untuk agar kita lebih mudah dalam membuat nomor halaman. Habis itu lanjut gambar, daftar gambar kita juga jadikan heading satu. Nah, baiklah teman-teman, kan di daftar gambar. Habis itu kita lanjut break next pick ya. Nah, kan di bagian baru, habis itu di bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan itu kita juga jadiin dia heading satu. Nah, agar misalnya pas membuat daftar isi, bagian bab satu dan pendahuluan itu tidak berubah, kita arahin kursor di sini, kita tekan aja Shift Enter secara bersamaan. Jadi dia seperti ini ya, teman-teman. Habis itu di bagian latar belakang ini kita jadikan dia heading 2. Nah, karena heading ini masih tidak sesuai, kita modify lagi. Hanya di sini di tepi ya, dia bold, habis itu nih kan kan kita udah atur dia di pinggir ya, cuman karena di tengah itu berarti ada kesalahan di bagian paragraf. Nah, bagian paragraf ini tuh indent ke kirinya tuh masih jauh ya, jadi kita atur aja. Kita maunya seperti apa. Hanya di sini aku atur 0,5, di sininya tuh 0,1. Oke. Dan formatnya itu bisa numbering A. Oke. Formatnya masih jauh, kita atur aja ya sesuka hati. Sini 0,3 mungkin. Nah, di sini tuh kita bisa melihat bagaimana. Ini kan udah sesuai, jadi kita akan oke aja. Nah, sudah ya teman-teman semua. Ini kita bawa.
Oke. Nah, ini tuh kan dia jadinya ngikut ya ke heading 2 gitu. Jadi di sini tuh kita paint ke list paragraf. Oke, jadi kita modify aja lagi teman-teman. Untuk bagian yang paragraf. Ini dua, ini warnanya hitam. Habis itu mungkin jaraknya dua ya, di formatnya itu bisa di paragraf. Misalnya ini 0,5, terus atasnya tuh 0,4 atau 0,5. Oke, oke. Nah, seperti itu ya teman. Bisa kita modify lagi. Seperti ini. Oke, dan tada, udah siap. Sudah rapi ya. Habis itu untuk cara cepatnya di bagian kita bisa menggunakan fitur format painter. Teman arahin aja ke bagian yang teman ingin contoh itu. Habis itu kita ketekan, kita seret aja ke sini. Oke. Nah, di bagian B ini juga kita jadikan heading 2. Habis itu ya atur aja lagi sesuai kemauan teman-teman semua. Oke, karena ini tuh udah kita atur aja ini ke sini. Oke, habis itu ya di sini juga kita jadikan heading 2. Itu sama seperti tadi kita gunain menu format painter. Di sini juga heading 2. Sini kalau misalnya jauh ke atas kita gunain aja list paragraf. Si ini habis itu ini kita rapiin aja, kita blok aja. Terus sudah kita atur seperti itu ya teman-teman. Ini heading 2. Oke. Habis itu di sini kita jadiin ke sini. Karena ini tuh seperti ini, jadinya ini kita blok. Habis itu kita restart R1. Oke, habis itu di setiap akhir apa tuh jangan teman-teman jangan lupa di bagian layout kita jadikan next page agar mudah bagi kita untuk membuat nomor halaman. Oke, sudah ya. Kajian pustaka kita jadi ini satu. Ini bab ya. Bab dua si Enter. Pustaka di sini kita jadikan heading satu. Eh, maaf ya teman-teman, kita jadikan heading 2. Sini kita jadikan restart add. Ini kita bisa atur aja ya paragrafnya berapa. Ini tadi 0,5. Kalau di atas tadi itu 0,3, 0,1. Jadi kita sesuaiin aja ya teman. 0,1. Nah, di ini tuh kita bisa eh di menu jangan di heading lah, di subtitle kita modify aja. Ini hurufnya Times New Roman 12 bold. Oke, formatnya itu numbering kita masukkan nomor satu ya teman-teman semua. Dan di paragraf 0,3, 0,5 dan 0,1, 0,3 mungkin di numberingnya kita gunain satu ya. Sudah ya teman-teman. Karena jarak jauh kita atur lagi. Mungkin di format paragraf. Empat mungkin. Oke. Oh, masih jauh ya. Kita modify lagi. Format paragraf. Mungkin ini 0,6.
Sudah ya teman-teman semua. Nah, karena misalnya terjadi oke, dan ini jadiin aja. Ini bisa kita jadiin subtitle emphasis ya. Jadi kita modify aja. Misalnya ini hurufnya Times New Roman nih 12 nih bed warna hitam. Habis itu formatnya. Oh, tidak bisa. Oke, habis itu ini kita jadiin. Kalau misalnya teman-teman ingin nambah format itu teman-teman bisa create a style aja. Misalnya ini list paragraf 2. Itu kita modify. Misalnya formatnya ya biasa aja Times New Roman 12 kayak hurufnya hitam. Oke. Nah, udah ya. Saya mana? List paragraf 2 tadi. Oke. Bisa kita modify lagi ini seperti ini. Nah, karena jaraknya ini masih jauh ya, kita tuh bisa edit lagi. Di bagian paragraf. Oke, ini mungkin jaraknya 0,9. Nah, sedikit lagi. Jaraknya berarti 1 ya. 1 inch. Nah, udah ya. Habis itu ya udah teman-teman kayak format painter. Sini. Ini format painter juga ke sini. Habis itu format painter juga ke sini. Oke, di sini juga. Dan di sini kita pakai menu format painter. Ini tuh kayak bisa atur jaraknya ya di bagian menu paragraf. Teman-teman tuh bisa ngatur eh, jarak jorokan tuh berapa. Misalnya teman-teman ngasih 4. Nah, jadi teman-teman nggak perlu nyeret-nyeret lagi. Tuh di sini bagian painter. Oke, nanti. Siap ya teman-teman semua. Karena udah setelah itu kita karena tadi ada kurikulum PK, pengertian, struktur, dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk ke bagian kedua, kelebihan. Sini tuh kita pakai subtitle. Ini tinggal kita upload. Oke, sini pakai tulis paragraf. Kita atur lagi. Sini dia di 0,7. Oke, sudah ya. Hmm. Hmm. Dan habis itu di sini kita pakai menu heading 2 to B. Kegiatan project. Menu A. Oke, habis itu kita ini pakai list paragraf lagi. Dan kita atur lagi aja. Sini 0,5. Lanjut kita format painter aja ya teman-teman semua. Oke. Dimensi tadi kita ke A. Format painter lagi. B. B. Dan kita bisa atur teman-teman maunya tuh satu. Hmm. Oke,
satu, ini kita itu pengkantor tanggal kita. Habis itu berkebenekaan global. Sini kita pakai menu format painter biar kerjaan kita murah. Itu tinggal seperti ini. Di sininya juga kita banyak banget. Ini ke heading 2, ini paragraf. Bagian ini kita jadiin heading. Oke, dan di center kita layout, kita bagian breaks next page. Oke, untuk kan ini ada table ya teman-teman semua. Ada bagan gitu. Nih kita blok dulu. Itu di bagian reference. Ini untuk menampilkan daftar tabel secara otomatis ya teman-teman. Di bagian reference, di sini teman-teman masukkan insert caption. Sini kan ada bagan ya. Kita ambil aja lah. Gam table bagan adalah bagan satu. Sini di sini bagan satu kerangka tipe basis. Kita jadikan oke aja. Ini kita bisa atur home. Ini di sini Times New Roman itu 12 dan pengetik di tengah. Berarti ya teman-teman semua. Selesai. Dihapus saja. Oke, di sini bab 3 kita jadiin dia heading 1. Dan jangan lupa save and tab. Ini jenis penelitian kita jadiin heading 2. Oke, di sini kita aja. Kita ini kita atur aja. Dia di 0,3 di 0,1. Terus paragraf kita atur dulu. Hmm. Lanjut di format painter aja. Ini sini kita bisa ngatur dia di 0,5. C, format painter. Lanjut.
Oke, di sini kita pakai heading 2. Sini sama seperti tadi ya, tinggal kita format painter. Sini itu heading 2 juga, sama seperti tadi, tinggal pakai menu format painter. Ini pakai menu heading 2, tulis paragraf. Ini kita bisa ubah jadi nomor 1. Itu bisa kita atur aja mau di mana. Ini atur aja sama sini. Hmm. Ya udah, ya pakai gitu sama painter lagi. Ini juga lanjut dan Pak susah-susah. Oke, di sini juga pakai heading 2. Hmm. Ini jadi nomor 1 aja. Kita geser aja itu. Oke, di sini juga pakai nama painter. Mau painter lagi di sini. Itu di sini heading 2 lagi. Sini juga nomor 1. Ini kita ini habis itu kita format painter lagi. Format painter lagi. Jadi kita nggak susah-susah. Oke, habis itu begini nih kita delete aja ya teman-teman semua. Bagian sini, setelah itu kita layer lagi, breaks, next page. Oke, kita delete. Ini kita delete juga. Kita pustaka, kita jadiin heading 1. Oke, ini kita bawa apa aja. Ini biasanya untuk daftar pustaka itu 1 paragraf, 1 spasi. Nah, sudah ya teman-teman semua. Nah, jadi itulah cara penggunaan heading. Setelah itu, setelah kita menggunakan heading, kita tuh ingin memberikan nomor halaman. Jadi untuk di sini, kan di sini udah ada nomor halaman. Jadi kayak teman hapus dulu aja. Pas. Udah ya.
Habis itu di bagian sini, kita masuk ke menu insert. Habis itu di bagian pack number, format pack number, ini I, start satu ya. Oke, habis itu di bagian pack number, di bottom of packs, kita lihat di sini. Nih kita ubah aja jadi Times New Roman nomor 12. Jadi Times New Roman. Itu kita hidaran fitur kita close aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dari kan ada nomor satu. Setelah itu daftar pustaka. Kan seperti ini. Habis itu di bagian ini, bagian daftar pustaka, kita insert. Habis itu di tekan di sini. Habis itu di pengaturan ini, di format, kita continue aja. Oke. Nah, jadi nomor 2 kan nomor satu itu dari nomor 2 sama juga dengan ini di bagian fax number. Oh, kita continue aja. Oke. Nah, setelah dah ya teman-teman. Nah, karena itulah fungsi tadi kita menggunakan menu eh, layout di bagian next page supaya kita bisa menggunakan fitur ini. Kan di bab satu sama seperti tadi tinggal nomor satu kita masukin di page number di format itu kita start satu di nomor satu. Oke, setelah itu dua, tiga, empat. Saya teman-teman lihat ya, lima, enam, tujuh sampai ke bawah. Ah, di sini page number, format page number itu di continue aja. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai ke bawah. 23 sampai di bagian bawah. 31 di bagian ini. Nah, kita text number format kita continue aja sampai ke bawah. Oke, daftar pustaka juga seperti itu. Tag number, format, kita continue aja. Siap ya teman-teman semua. Nah, setelah itu untuk memasukkan daftar pustaka, maaf ya teman, daftar isi, otomatis, kita tuh tinggal di menu reference. Nah, habis itu kita masukin table of content yang mana yang mau kita masukin. Nah, seperti ini ya teman-teman semua. Itu kita tinggal edit aja. Mau seperti apa pengaturannya. Di home, dipakai Times New Roman 12. Setelah itu biasanya tetap pusaka jaraknya satu. Nah, ini karena masuk ke heading ya. Jadi kita hapus aja. Nah, itulah tadi kalau misalnya seperti ini bisa kita atur aja seperti yang mana teman-teman mau. Kalau teman-teman hapus saja juga boleh. Kita hapus saja nggak apa-apa ya teman-teman.
Oke, itulah tadi. Habis itu, sama seperti daftar gambar tadi itu, untuk daftar gambar, itu masuk ke menu referen juga. Habis itu di bagian di sini, kita gunain menu ini. Bagan. Sama. Sebentar. Kita enterin dulu. Di bagian insert caption, kita pilih yang menu ini. Paling atas. Kita okein aja. Nah seperti itu. Kita tinggal edit aja lagi. Ya teman-teman, ini kan hurufnya tuh masih Calibria. Yang Roman, ukuran hurufnya 12. Oke. Nah, nanti kita tambahin mungkin 1,5. Nah, seperti itu tuh ya teman-teman semua. Gimana caranya kita membuat daftar isi secara otomatis, nomor halaman, dan menggunakan fitur style atau heading di Microsoft Word. Baiklah, sekian em, video saya pada kali ini. Saya mohon maaf bila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.